Pernahkah Anda merasa heran mengapa setiap kali Ramadan tiba, semangat kita hanya membara di awal minggu, namun layu sebelum tiba ke penghujungnya? Kita sering mengejar kemuliaan Rajab dan mendambakan keagungan Ramadan, tetapi tanpa sadar kita melangkah pergi meninggalkan Sya'ban, bulan yang sebenarnya menjadi kunci rahasia kekuatan para ulama terdahulu. Nabi SAW mengingatkan bahwa Sya'ban adalah waktu di mana ramai manusia lalai, padahal disinilah kurikulum langit diturunkan untuk mempersiapkan fisik yang tangguh dan jiwa yang luas. Jika Anda ingin Ramadan tahun ini bukan sekedar menahan lapar yang meletihkan, tetapi menjadi transformasi hidup yang abadi, maka mari kita selami bagaimana cara mempersiapkan diri di bulan yang sering dilupakan ini. Sebelum kita lanjut, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan mutiara ilmu dari Taman Surga Iman. Bulan Sya'ban adalah bulan istimewa yang sering dilalaikan oleh manusia karena letaknya berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW memberikan isyarat bahwa banyak umatnya yang hanya fokus pada Rajab dan Ramadan sehingga melupakan keutamaan Sya'ban. Padahal, Nabi menuntun kita untuk mengoptimalkan kondisi fisik di bulan ini agar siap menjalani ibadah di bulan Ramadan. Jika fisik tidak siap, seseorang cenderung tidak produktif saat berpuasa. Bahkan ada yang menyalahartikan tidur saat puasa sebagai ibadah utama demi menghindari maksiat. Padahal, tubuh yang produktif jauh lebih baik. Perintah puasa Ramadan sendiri turun bukan di bulan Ramadan, melainkan di bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijrah. Para ulama memberikan catatan bahwa hikmah di balik ini adalah agar Nabi dapat menuntun umatnya beradaptasi dan menyusun kurikulum ibadah yang terukur sebelum Ramadan tiba. Adaptasi fisik sangat penting agar tubuh merasa nyaman dan tidak lemas saat menjalani puasa di siang hari. Langkah pertama adalah mengenali diri sendiri sebelum memasuki menu-menu ibadah Ramadan. Kita harus mengevaluasi kesiapan fisik, akal, dan spiritual kita. Secara fisik, mulailah membiasakan diri dengan puasa sunnah, baik itu puasa Senin-Kamis, puasa pertengahan bulan atau Ayyamul Bid, hingga puasa Daud. Jika seseorang sudah memiliki kebiasaan rutin beramal soleh namun terpaksa uzur, pahalanya tetap dituliskan dengan sempurna. Nabi Muhammad SAW sendiri mencontohkan untuk memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Usamah bin Zaid meriwayatkan sebuah hadis tentang kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, saya tidak melihat Anda menunaikan puasa sunnah di bulan Sya'ban ini lebih banyak dibandingkan dengan puasa sunnah di bulan-bulan lainnya." Rasulullah SAW kemudian menjawab, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajaba wa Ramadhana." Itu adalah bulan yang manusia lalai darinya, yaitu bulan di antara Rajab dan Ramadan. Banyak orang terjebak pada euforia perayaan di bulan Rajab dan langsung melompat pikirannya ke bulan Ramadan, sehingga mereka melupakan Sya'ban. Padahal, Sya'ban adalah waktu untuk latihan metabolisme tubuh. Bagi mereka yang jarang berpuasa, mulailah berlatih sekarang, agar saat Ramadan tiba, puasa bukan lagi sekadar latihan, melainkan praktik ibadah yang sesungguhnya. Jangan sampai kita seperti orang yang baru belajar puasa di bulan Ramadan, lalu menyerah di tengah hari karena tidak terbiasa. Selain fisik, sisi intelektual juga harus dipersiapkan. Ramadan adalah bulan pemenuhan intelektual. Para ulama terdahulu melahirkan banyak karya dan analisis baru di bulan Ramadan. Kita bisa mulai menyiapkan bahan bacaan atau mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang sesuai dengan bidang keahlian atau profesi kita masing-masing. Secara spiritual, tentukan target ibadah seperti berapa juz yang ingin dihatamkan atau dihafalkan. Ada 3 tingkatan dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Qiraah, membaca tanpa harus paham mendalam. Tilawah, membaca, memahami, dan mengamalkan. Serta hifz, menghafal. Penting bagi kita untuk tidak sekedar membaca, tetapi juga memahami isi Al-Quran. Misalnya, memahami makna mendalam dari surat Al-Fatihah yang kita baca minimal 17 kali sehari. Memahami hingga detail terkecil, seperti fungsi huruf ba dalam Bismillah, dapat membuka wawasan yang sangat luas. Menghafal Al-Quran juga terbukti secara riset dapat meningkatkan kapasitas memori dan kecerdasan intelektual serta spiritual.
Persiapan ini disebut dengan tarhib Ramadan. Secara bahasa, tarhib berasal dari kata rahaba, yang berarti melapangkan hati. Tarhib Ramadan adalah upaya menata hati dan melapangkan jiwa agar siap menerima dan melaksanakan seluruh rangkaian ibadah di bulan Ramadan dengan penuh kenyamanan dan kesiapan. Tujuan akhir dari semua ini adalah mencapai derajat takwa. Takwa memiliki manfaat besar dalam kehidupan dunia, termasuk dalam hal intelektual dan solusi atas masalah hidup. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah memberikan pengajaran kepadamu. Quran Surat Al-Baqarah 282. Peningkatan takwa juga merupakan kunci kebahagiaan, sebagaimana firman-Nya, "Wattaqullaha la'allakum tuflihun." Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung atau bahagia. Quran Surat Al-Baqarah 189. Serta janji Allah bagi mereka yang bertakwa dalam menghadapi persoalan hidup. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Quran Surat At-Tolak 2-3. Dengan meningkatkan takwa melalui puasa dan ibadah lainnya, Allah akan meringankan setiap persoalan yang kita hadapi dan mendekatkan rezeki yang terasa mustahil. Puasa di bulan Ramadan diharapkan dapat mencetak kita menjadi alumni Ramadan yang memiliki kepribadian paripurna, kuat secara fisik, cerdas secara intelektual, dan matang secara spiritual. Sahabat Taman Syurga Iman yang dirahmati Allah, malam nisfu Syaban bukan sekedar tradisi. Ia adalah isyarat cinta dari Allah untuk hamba-hambanya yang penuh noda. Bayangkan, di saat catatan amal kita sedang diangkat menuju arsy, di manakah posisi hati kita saat itu? Apakah kita sedang sibuk dengan urusan dunia yang fana, atau sedang bersimpuh dalam tangis penyesalan, memohon agar nama kita dituliskan sebagai penghuni surga? Ingatlah, Sya'ban adalah pintu gerbang. Jika pintunya saja tidak pernah kita ketuk dengan istighfar, bagaimana mungkin kita bisa merasakan manisnya jamuan di dalam istana Ramadan nanti? Mungkin saja Allah memberikan malam nisfu Sya'ban ini sebagai kesempatan terakhir bagi kita. Mungkin saja, tahun depan, nama kita bukan lagi berada di daftar orang yang berpuasa, melainkan sudah tertulis di atas batu nisan. Maka, sebelum waktu itu tiba, sebelum lisan ini terkunci rapat, manfaatkanlah sisa waktu di bulan Sya'ban ini untuk melapangkan hati. Maafkanlah mereka yang menyakiti, dan mintalah maaf atas segala khilaf, agar bejana hati kita bersih, siap menampung limpahan rahmat yang akan turun di bulan suci nanti. Sahabat Taman Syurga Iman yang dirahmati Allah, jangan biarkan ilmu ini hanya menjadi beban di pikiran tanpa menjadi amal di kenyataan. Pintu syurga selalu terbuka bagi mereka yang mau melangkah. Mari kita saling menguatkan dalam perjalanan menuju ridhonya. Tuliskan doa tulus Anda di kolom komentar. Ya Allah, izinkan hamba membasuh luka hati di bulan Sya'ban ini agar layak memasuki Ramadan-Mu. Setiap doa yang Anda tulis mungkin akan diaminkan oleh malaikat dan saudara-saudara kita yang lain. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Taman Surga Iman agar kita bisa terus memupuk taman keimanan di hati kita setiap harinya. Sampai jumpa di Ramadan yang penuh cahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.